Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang hebat, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PJOK. Sebelumnya terima kasih kepada adik-adik yang sudah tetap belajar ya dalam keadaan puasa adik-adik ya. Tetap semangat, salam sehat, salam olahraga. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Kemudian memakai pakaian olahraga dan menyiapkan alat tulis dan buku tulisnya. Siap adik-adik? Kita mulai pembelajaran PJOK pada hari ini. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mempraktikkan dan menjaga kebersihan lingkungan. Tujuan kedua, siswa dapat memahami bentuk kegiatan yang dapat menjaga kebersihan lingkungan. Oke, jaga kebersihan lingkungan. Ya, jadi adik-adik, ya, kalau misalkan lihat pada gambar yang satu ini, ya, adik-adik bisa perhatikan ini apa, gambar apa? Betul, sedang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ini, ya, yang ini sedang membersihkan halaman rumah. Jadi inilah adalah contoh ya beberapa bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke ya. Menjaga kebersihan lingkungan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, ya, kemudian sampah dan bau yang tidak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, muntaber, dan lainnya. Ya. Kemudian, kebersihan lingkungan, kita mulai dari mana? Kebersihan lingkungan, ya, kita bisa mulai dari rumah. Ya, jadi jangan jauh-jauh ketika kita ingin memulai membersihkan lingkungan. Kita bisa mulai ya membersihkan lingkungan dari lingkungan tempat tinggal kita, tempat bermain kita. Ya, seperti itu. Kemudian, cara memelihara kebersihan lingkungan. Yang pertama, apa? Membuang sampah pada tempatnya. Siapa di sini yang sering buang sampah sembarangan? Bapak harapkan tidak ada ya. Bapak yakin anak-anak PJOK kelas 2 yakin tidak pernah membuang sampah tidak pada tempatnya. Selalu membuang sampah pada tempat. Ya, adik-adik, ketika adik-adik ingin membuang sampah, yang harus diperhatikan adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyapu halaman rumah dan membersihkan saluran air atau got-got. Ya. Nah, menyapu halaman rumah adik-adik, ya, kemudian membersihkan saluran air ya yang ada di depan rumah adik-adik. Nah, ini penting karena ya ketika saluran air tidak dibersihkan, kemudian mampet, ya tersumbat, nah, disitulah akan jadi sarang-sarang ya seperti nyamuk. Ya, nyamuk-nyamuk demam berdarah, malaria yang akan hinggap di situ. Ya, jadi adik-adik juga harus membersihkan ya saluran air yang ada di depan rumah adik-adik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, melakukan secara gotong royong. Nah, membersihkan lingkungan adik-adik supaya lebih semangat, supaya lebih menyenangkan, supaya lebih bersih, adik-adik bisa melakukannya secara gotong royong. Bisa lakukan dengan teman,
ya tetangga adik-adik, kemudian orang tua, siapapun ya bisa bersama dilakukan. Kemudian yang keempat, melakukan 3M. Ya, kemudian ada mengepel, mencuci, dan menyapu. Mengepel lantai, ya adik-adik bisa melakukan ini di dalam rumah, ya membantu orang tua adik-adik dengan mengepel lantai. Nah, kemudian mencuci, ya mencuci baju, mencuci tangan. Ya, kemudian ada menyapu. Nah, ini supaya terhindar dari debu-debu yang terbawa dari luar, adik-adik bisa menyapu halaman atau rumah adik-adik. Seperti itu. Ya, cara memelihara kebersihan lingkungan. Ya, ada 4 cara yang bisa Bapak sampaikan. Nah, silahkan adik-adik praktekkan di rumah. Ya, ketika adik-adik ingin membuang sampah, adik-adik bisa membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Kemudian manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang pertama, ketika adik-adik ya menjaga kebersihan lingkungan rumah adik-adik, ya, yang adik-adik akan dapatkan yang pertama adalah terhindar dari berbagai penyakit seperti DBD, ya, malaria, kemudian diare. Penyakit itu akan ada pada lingkungan yang kotor. Seperti tadi contohnya, jika got yang tidak dibersihkan, kemudian tersumbat, ya, tersumbat menjadi sumber untuk nyamuk untuk berkembang biak. Nah, itu bisa menjadi sarang penyakit yang dapat menyerang adik-adik. Nah, jadi, ketika adik-adik menjaga kebersihan lingkungan adik-adik, yang pertama didapatkan adalah terjauhnya dari penyakit. Kemudian suasana lingkungan akan menjadi lebih sejuk. Enak ya ketika lingkungannya bersih, ya, tidak ada sampah menumpuk, tidak ada debu-debu, pasti suasana lingkungan akan menjadi lebih sejuk. Kemudian yang ketiga, terhindar dari banjir. Karena ya perlu adik-adik ketahui, banjir itu disebabkan ketika membuang sampah sembarangan. Contohnya membuang sampah ke got tadi, ya membuang sampah ke sungai. Jadi ketika adik-adik membuang sampah pada tempatnya, adik-adik sudah terhindar dari banjir. Nah, ketika adik-adik bisa membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Enak ya ketika adik-adik menjalankan sebuah aktivitas tanpa harus mencium bau yang tidak sedap, ya. Kemudian terhindar dari nyamuk, ya, debu-debu tidak ada, akan lebih enak dan lebih tenang dalam menjalankan semua aktivitas adik-adik yang dilakukan. Nah, oke. Nah, sekarang Bapak ingin melihat adik-adik, ya, adik-adik melihat pola hidup yang anak ini lakukan. Pola hidup 1. Dia sering sekali membuang sampah sembarangan. Dia sering sekali membuang sampah ke sungai yang bukan pada tempatnya. Kalau adik-adik masih ingat, ketika kita membuang sampah ke sungai, apa yang akan terjadi? Betul, akan terjadi tersumbat, kemudian yang bisa menyebabkan banjir. Yang kedua, di halaman rumahnya banyak sekali sampah berserakan yang membuat halamannya itu kotor, tidak pernah dibersihkan. Nah, yang ketiga, ya, setelah beberapa hari, ya, dia tinggal di lingkungan yang seperti itu, kemudian dia jatuh sakit, terkena, ya, demam berdarah. Nah, adik-adik bisa mengambil apa yang terjadi ketika adik-adik, ya, membuang sampah sembarangan, kemudian tidak membersihkan halaman rumah. Adik-adik bisa perhatikan gambar yang ketiga. Ya,
akibat yang ditimbulkan ketika adik-adik tidak membersihkan lingkungan. Dia jatuh sakit, terkena penyakit demam berdarah. Coba perhatikan. Nah, kemudian adik-adik, Bapak ingin juga adik-adik memperhatikan gambar atau pola hidup yang berikut ini. Dia sering sekali membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tong sampah dan tidak pernah membuang sampah ke sungai. Kedua, setiap waktu dia sering sekali menyiram tanaman, menyapu, membersihkan pembuangan air, di lingkungan tempat dia tinggal. Dan yang terjadi setelah dia sering membersihkan lingkungan, sekarang dia hidup sehat. Sekarang dia hidup sehat bersama teman-teman dan keluarganya. Adik-adik bisa membandingkan pola hidup ke-1 dan pola hidup kedua, apa yang berbeda? Silahkan adik-adik diskusikan bersama orang tua, teman, atau kakak adik-adik. Nah, silahkan adik-adik diskusikan. Menurut adik-adik, pola hidup satu, kenapa dia bisa sampai terkena demam berdarah? Diskusikan bersama teman, orang tua, kakak, adik-adik. Kemudian tuliskan jawaban adik-adik di buku tulis ya. Yang kedua, menurut adik-adik, kenapa pola hidup kedua? Menurut adik-adik, kenapa dia bisa tetap sehat? Diskusikan bersama teman, orang tua, kakak atau adik-adik ya. Tuliskan jawaban di buku tulis adik-adik. Nah, terima kasih ya. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumahnya. Salam sehat, salam olahraga.